ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya. Dan sekarang ini Masya Allah ya, ada identitas alim baru muncul di masa sekarang. Ya, ciri seorang alim, dia viral di internet. Nah, itu baru muncul itu. Ya. Di masa kini, gara-gara viral menjadi alim. Nah, ini subhanallah harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu ya. Karena ada sebagian orang, mungkin dia bagus, sebagian ustadz ahli sunnah, mungkin dia bagus, punya hal yang baik, tapi dia nggak sampai di derajat dikatakan sebagai orang yang layak dia mengajar di sana sini dan seterusnya. Jangan kita bunuh saudara kita ini dengan memasukkannya kepada hal yang bukan kegiatannya. Dia belum layak untuk ke sana. Jelas ya? Nah, inilah diantara fitnah di masa sekarang ini. Sedikit-sedikit ada suatu harus tanggapi, ambil kamera, pasang, dia sikapi tentang suatu. Belum tentu dia layak berbicara tentang suatu itu. Ini menyebabkan masalah-masalah. Karena itu seorang harus tahu kadar dirinya. Sebagian as-salaf ada yang berkata, ilmu itu salah satu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ya. Ada 3 shibr. Jengkal yang pertama, kalau seorang masuk di situ, takabbar, dia bersombong. Iya, dia bersombong. Maksudnya dia baru belajar, jadi perasaannya Masya Allah, dia sudah kuasai semua ilmu. Dia sudah lebih hebat dari orang. Iya, dia sudah lebih hebat dari orang. Dan itu mirip ya di masa kecil dulu ketika kita belajar ilmu bela diri, baru belajar 1-2 jurus, Masya Allah. Ya, seakan-akan jawara sudah satu kampung. Kan begitu? Ya. Nah, ilmu yang kedua katanya, tingkatan yang kedua ada shibr, jengkal. Kalau dia masuk ke dalamnya, dia akan tawadhu, dia merendah diri. Jadi rupanya dia baru tahu selama ini dia belajar, dia ini nggak ada apa-apanya. Ya, masih ada yang lebih tinggi daripada dia. Iya, jelas ya. Maka dia merendah diri. Nah, dan jengkal yang ketiga, siapa yang masuk di dalamnya, dia menganggap bahwa dirinya tidak tahu sama sekali. Ini jengkal paling tinggi ya. Sebab dia ketika sudah mengenal liku-liku ilmu seluruhnya, dan dia sudah tahu tingkatan-tingkatan para ulama, dia baru tahu bahwa dirinya ini masih berada di tingkatan belum layak. Dia betul tahu ilmu itu seluruhnya, tapi sampai ke tingkatan sana itu perlu hal-hal lain. Nah, disitulah para sahabat Nabi itu tidak bisa dikalahkan. Jelas ya? Satu pembahasan ilmu saja, kita bicara tentang kejujuran, as-sidq. Nggak ada yang kalahkan para sahabat di bidang itu. Ini pembahasan as-sidq ini dari amalan hati. Kalau kita kaji secara mendalam, baru terlihat kedalaman para sahabat, kejujuran mereka. Makanya dipuji dalam Al-Quran di berbagai tempat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, disebut laki-laki, padahal semua orang tahu laki-laki, tapi disebut laki-laki. Ya, mereka jujur, punya sidq. Nah, ini masuk di pembahasan itu saja luar biasa. Seorang kaji masalah ikhlas. Ya, begitu dia tahu liku-liku ikhlas, seluk-beluknya secara mendalam, baru dia tahu bahwa dirinya ini tidak ada ikhlasnya. Mungkin kurang, jauh dari ikhlas. Apalagi kalau dibandingkan dengan para nabi, para sahabat, dia baru tahu bahwa dia belum bikin apa-apa. Nah, disinilah tingkatan-tingkatan ilmu. Karena itu seorang harus memahami kadar dirinya. Iya, jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Ya, mencelakakan dirinya sendiri.